may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya. Alhamdulillah, anak-anak sekalian, kita masih diberikan Allah kesehatan, sehat jasmani, sehat rohani, sehat lahir, sehat batin. Dan yang lebih penting adalah kita masih diberikan iman, Islam. Nah, ini yang paling utama, itu kita masih diberikan Allah iman, Islam. Sebab kalau iman itu sudah lepas dari diri kita, apa yang terjadi? Maka kita tidak akan selamat. Nah, ini syukran katsir ila akhina Wildan, ya. Jadi terima kasih. Siapa? Ya, tadi Oka sebetulnya juga siap tampil, ya. Ya. Di belakang saya pas. Jadi saya sudah ada tanda-tanda mau batuk gitu. Kemudian tadi kena kipas, tambah pengen batuk. Nah, alhamdulillah tadi Akhi Wildan sudah bisa menggantikan, ya. Jadi anak-anak sekalian, terutama kelas 12, kelas 11 juga ya, kelas 9 juga nggak apa-apa, ya. Nanti kalau di rumah itu, ya, paling enggak persiapan, ya. Persiapan untuk ngimami. Tadi bagus Wildan itu, ya, mendadak langsung siap mengimami tarawih. Nah, diusahakan yang di belakang imam ini paling enggak 1, 2, 3, 4. Nah, ini yang siap. Suatu saat harus siap menggantikan posisi imam. Sebab kondisi imam itu ya enggak bisa diprediksi, ya. Apalagi misalnya musim batuk, musim pilek gitu, ya. Itu tiba-tiba ada gangguan suara dan lain-lain. Nah, maka yang di belakangnya harus siap. Ocas siap, ya? Ya, senyum terus. Ya, ini, ya. Jadi dari Islam sudah mengatur sedemikian rupa, ya. Jadi imam itu harus didampingi, pemimpin itu harus didampingi oleh pendamping-pendamping, ya, yang siap membantu, kemudian siap mengamankan, siap melancarkan tugas-tugasnya. Nah, soma yasumu sauman wasiyaman. Nah, ini kadang orang menyebutnya saum, kadang siam. Kalau what is in English? Fasting. Ya. Nah, sebetulnya puasa itu adalah beban atau kebutuhan? Bagi kita umat Islam, beban atau kebutuhan? Kebutuhan. Sama dengan sholat. Sholat itu beban atau kebutuhan? Kebutuhan. Jadi sebetulnya mudah. Kita kalau pengen tahu tingkat keimanan kita itu seperti apa, ketakwaan kita kepada Allah itu seperti apa, ketika kita melakukan amal kebajikan itu terasa berat atau terasa ringan. Kalau sudah terasa ringan, itu tandanya ketakwaan kita sudah mulai bagus, iman kita sudah mulai meningkat. Jadi puasa ini kebutuhan kita sebetulnya. Jadi Allah lebih mengetahui kebaikan-kebaikan apa yang didapatkan hamba ketika berpuasa. Bahkan sekarang setelah majunya sains, teknologi, itu dokter-dokter sudah membuktikan ternyata puasa itu punya dampak yang sangat luar biasa bagi perbaikan kualitas kesehatan tubuh. Tapi sebetulnya yang sehat bukan hanya tubuh kita,
Tapi apa? Jiwa kita juga sehat. Saya tanya, sebetulnya mana yang utama? Sehat jasmani atau sehat rohani? Sehat jasmani atau sehat rohani? Tubuhnya kuat, seger, tapi rohaninya enggak sehat. Akhirnya ya seperti di pinggir-pinggir jalan itu ya. Ada yang rohaninya sehat tapi jasmaninya enggak sehat. Tahu Jenderal Sudirman? Jenderal Sudirman itu sakit-sakitan. Menderita apa? Sakit TBC. Tapi karena jiwanya sehat, maka tetap bisa mengomando, memimpin tentara nasional Indonesia untuk berjuang melawan penjajah. Bahkan ketika nggak bisa jalan kemudian ditandu. Nah, berarti kalau begitu peranannya besar mana? Orang yang sehat jasmani atau sehat rohani? Sehat rohani ternyata. Jadi sehat rohani itu jauh lebih berkualitas daripada hanya sekedar sehat jasmani. Nah, puasa itu menggabungkan keduanya. Akan menjadikan kita sehat jasmani dan juga sehat rohani. Nah, ternyata kalau kita buka sejarah puasa, jadi dalam Al-Quran tadi dijelaskan kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Ternyata sudah diwajibkan tidak hanya kepada umat Nabi Muhammad, tetapi juga kepada umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad. Diceritakan Nabi Adam itu sudah berpuasa. Puasanya puasa apa? 3 kali dalam 1 bulan setiap sepanjang tahun. Nah, jadi 1 bulan puasa 3 hari. Nah, kemudian ini masih diadopsi umat Islam sehingga tidak wajib tapi sunnah. Puasa apa itu? Ayyamul Bid. 3 hari, tanggal 13, 14, 15. Pertengahan bulan Komariah. Ini Nabi Adam sudah melaksanakan puasa itu. Diceritakan juga banjir besar itu terjadi pada masa siapa? Nabi Nuh. Jadi sebagian besar daratan itu digenangi oleh air. Nah, zaman dulu itu jumlah benua itu banyak atau sedikit? Sedikit. Bahkan teori awalnya kan hanya 1 ya, kemudian pecah 2 dan seterusnya. Nah, terjadi tsunami besar. Nah, diceritakan ketika Nuh dengan orang-orang yang beriman bersamanya di dalam bahtera itu kapal ya, kapal ini terumbang-ambing di atas samudra berhari-hari bahkan mungkin berbulan-bulan. Maka apa yang dilakukan oleh Nabi Nuh dengan umatnya? Berpuasa, bertobat kepada Allah sambil berdoa sambil berpuasa. Nah, ketika sudah Allah selamatkan, banjirnya surut, kemudian di daratan bersyukur lagi dan melakukan ibadah puasa lagi. Ada lagi Nabi Yusuf. Man huwa Yusuf? Ajmalul Anbiya. Ya, ceritanya itu Nabi yang tampan, ya. Good looking, handsome. Ya. Jadi Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu difitnah. Difitnah oleh siapa? Zulaikha, Siti Zulaikha. Difitnah, akhirnya dipenjara. Nah, ketika dalam penjara diceritakan Nabi Yusuf itu berpuasa. Berpuasa ketika di penjara. Makanya setelah dari penjara Allah angkat derajatnya. Akhirnya menjadi apa? Bendahara kerajaan. Jadi menjadi orang yang terhormat, Nabi Yusuf. Kebiasaan berpuasa. Ibunya Nabi Isa siapa? Maryam. Nah, Maryam, Siti Maryam. Orang Jawa punya Siti itu Sayyidah ya.
Sayyidah. Kemudian orang Jawa menyebutnya apa? Siti. Maryam itu juga berpuasa. Bahkan ketika punya bayi kecil, Isa kecil, itu beliau berpuasa. Makanya ketika orang-orang berkumpul mengerumuni Maryam sambil mengumpat, mencela, menanyakan siapa ayahnya. Karena logikanya nggak mungkin ada bayi tanpa ada ayah. Nah, saat diinterogasi, Maryam dalam keadaan berpuasa. Makanya dia tidak berkata apa-apa, tapi hanya menunjukkan jarinya ke anaknya. Tiba-tiba Allah kasih mukjizat. Apa mukjizatnya? Isa yang kecil itu bisa berbicara, meluruskan fitnah-fitnah, tuduhan-tuduhan bahwasanya Sayyidah Maryam itu berzina. Ternyata tidak. Jadi Isa ini, kalau Nabi Adam itu tidak punya ayah, tidak punya ibu. Kalau Nabi Isa punya ibu, tapi enggak punya ayah. Nah, hal yang demikian bagi Allah sangatlah mudah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Bagi Allah hanya tinggal kun fayakun. Jadi mudah saja bagi Allah. Tadi lainnya lagi, orang dulu bangsa Arab itu ya, sebelum Islam datang rata-rata menganut agama apa? Kristen. Nah, dulu orang-orang Arab Kristen itu juga berpuasa. Puasanya berapa hari? Lama puasanya. 40 hari, 50 hari. Tapi puasanya bukan seperti puasa kita. Puasa tidak makan daging, tidak makan telur, tidak minum susu. Jadi ketika puasa pantang makan makanan tersebut. Nah, ini kayaknya mirip dengan biksu ya. Biksu itu apa? Pantangan biksu itu tidak boleh makan daging. Produk hewani itu tidak dimakan. Telur, susu, daging itu tidak dimakan. Mirip ternyata. Nah, ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berada di Madinah, mendapati orang-orang Yahudi di Madinah itu juga berpuasa. Tanggal berapa? Tanggal 10 Muharram. Kita nyebutnya Asyura itu, Asyarun itu 10 ya. Kemudian Nabi tanya, wahai umat Yahudi, kenapa kalian berpuasa pada tanggal 10 Asyura? Kami bersyukur ya Muhammad, karena tanggal 10 Muharram itu Nabi Musa diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun. Maka sebagai tanda syukur kami melakukan puasa setiap tanggal 10 Muharram. Nah, kemudian Nabi Muhammad, wah, kami juga beriman kepada Nabi Musa, kami lebih berhak untuk berpuasa. Akhirnya apa? Umat Islam itu diwajibkan puasa 10 Muharram. Pada awal-awal itu diwajibkan, hukumnya itu wajib. Sebelum adanya kewajiban puasa Ramadan. Jadi ternyata sebelum puasa Ramadan itu umat Islam diwajibkan puasa Asyura 10 Muharram. Nah, ketika turun ayat yang saya baca tadi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Barulah disyariatkan puasa Ramadan. Nah, pelaksanaan puasa Ramadan juga bertahap ya. Tidak langsung seperti yang kita jalani saat ini ya. Jadi bertahap. Jadi awalnya itu pokoknya kalau sudah berbuka, datang maghrib berbuka itu ya. Kemudian setelah itu makan dan minum dan lain-lain.
Kalau sudah tidur, maka ketika terbangun sudah harus puasa sampai datang waktu maghrib lagi. Nah, misalnya kalian berbuka ya, kemudian jam 9 sudah tertidur, berarti setelah itu jam 10 bangun, berarti jam 10 sudah harus puasa lagi. Nah, awal-awalnya bagi yang sudah berkeluarga, suami istri itu juga tidak boleh berhubungan di malam hari. Nah, kemudian akhirnya ada keringanan. Uhillalakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Karena banyak sahabat yang nggak kuat, akhirnya dikasih keringanan. Kalau malam tidak apa-apa. Nah, kemudian disempurnakan lagi, umat Muhammad itu masih dianggap baik. Apabila apa? Ketika berbuka itu bersegera, ketika sahur akhirkan. Bukan kebalikannya. Wah, saya kuat. Berbukanya menjelang isya saja. Itu justru tidak mendapatkan kebaikan. Ketika azan ya langsung berbuka walaupun hanya seteguk air. Nah, kalau sahur sunnahnya adalah diakhirkan sepertiga. Nah, seperti kalian tuh biasanya kalau sudah tabuhannya rame itu ini sudah waktunya sahur ya. Kalau saya dulu di Gontor itu pakai trompet. Trompetnya itu seperti sangkakala itu ya, suaranya aneh gitu ya. Jadi trompet zaman dahulu ya, pakai trompet menara yang tinggi gitu ya. Kalau di sini pakai tabu-tabuhan itu ya. Ini. Jadi usahakan sahur walaupun hanya minum air, hanya sepotong roti, diusahakan sahur karena ketika kita sahur maka insya Allah dapat barokah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang terpenting dari puasa itu adalah apa? Agar kita semua menjadi hamba Allah yang bertakwa. Yang harus kita tundukkan apa? Hawa nafsu kita yang kita tundukkan. Nah, kalau ibadah-ibadah yang lain itu bagi kita langsung manfaatnya untuk kita semuanya ya. Tapi kalau puasa, kata Allah as-saumuli. Kalau puasa itu untukku. Kenapa? Puasa itu beda dengan yang lain. Yang tahu orang itu puasa hanya dirinya dan Allah. Kata Allah, ini hambaku rela meninggalkan makan, rela meninggalkan minum, rela menahan syahwat. Tidak ada orang yang tahu kalau dia lagi sendiri tapi tetap berpuasa. Ini berarti hambaku benar-benar taat, patuh kepadaku. Makanya balasan puasa itu terhingga atau tak terhingga? Tak terhingga. Terserah Allah. Dilipat gandakan yang luar biasa, terserah Allah sesuai dengan tingkat keikhlasan kita. Semakin kita ikhlas dalam berpuasa maka pahalanya semakin besar. Kalau amalan-amalan yang lain mungkin hanya dititelkan 10, 100, 700. Tapi kalau puasa tak terhingga. Nah, jadi Ustadz Dawam sudah menjelaskan panjang lebar hikmah puasa. Nah, itu diingat-ingat. Yang penting apa? Dipraktekkan. Jadi kita di bulan Ramadan ini mudah karena sama-sama bareng-bareng gitu ya, berjamaah mencoba menahan lapar, menahan hawa nafsu bareng-bareng. Nah, yang susah nanti kalau sudah sendiri. Kalau sendiri itu ya godaannya lebih besar. Nah, Ramadan ini menjadi mudah karena apa? Kita melakukannya bareng-bareng. Umat Islam sedunia selama dia masih beriman, betul keimanannya, keislamannya pasti berpuasa. Nah, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kalau kita berpuasa dengan sungguh-sungguh akan menjadi hamba yang bertakwa. Jadi karena perang yang paling besar sebetulnya bukan perang
melawan musuh yang jumlahnya ratusan ribuan jutaan. Kata Nabi apa? Perang yang terbesar itu perang melawan hawa nafsu. Jadi perang melawan hawa nafsu itu perang yang paling besar. Nah, ketika kita berhasil mengalahkan hawa nafsu kita, maka kita akan menjadi hamba Allah yang bertakwa, bersih lahir, bersih batin. Insya Allah akan memiliki nafsu, jiwa. Kemarin Ustadz Bin sudah menerangkan jiwa apa itu? An-nafsu al-mutmain. Nah, jiwa yang tenang. Orang kalau jiwanya tenang itu tidak terpengaruh keadaan apapun yang menimpa. Lagi rezekinya sedikit, banyak, tetap bersyukur. Lagi dapat masalah atau lagi lapang, tetap ingat Allah, tetap bersyukur kepada Allah. Pernah diceritakan Nabi itu ketika ke Taif diusir, dilempari pakai batu ya, bahkan sampai berdarah. Malaikat yang melihat itu enggak tahan, menawarkan kepada Nabi, wahai Muhammad, engkau hendak memerintahkan apa, kami siap untuk menghukum penduduk Taif. Tapi apa perkataan Nabi Muhammad? Mudah-mudahan dari mereka nanti lahir keturunan yang beriman kepada Allah. Justru Nabi mendoakan kebaikan. Dan benar, kemudian beberapa tahun kemudian penduduk Taif masuk Islam. Ini Nabi. Ketika sujud dilempari kotoran, marah? Tidak. Nah, ini gambarannya. Tahu Buya Hamka? Itu termasuk tokoh Muhammadiyah. Beliau pada masa Soekarno itu pernah dipenjara karena masalah politik. Nah, karena beliau memiliki jiwa yang tenang, ketika dipenjara apakah stres? Tidak. Justru menciptakan mahakarya. Berupa apa? Kitab tafsir. Nah, ini. Tahu Habib Rizik? Habib Rizik tahu? Nah, tokoh yang tegas menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar. Beliau ketika di penjara, suasana penjara berubah menjadi seperti pondok pesantren. Jadi para kriminal-kriminal yang bertato, nggak pernah sholat, nggak bisa ngaji, itu belajar ngaji, belajar wudhu, belajar sholat. Hormat sekali dengan Habib Rizik. Jadi suasananya menjadi suasana pesantren. Nah, makanya di Amerika itu kebanyakan penyebaran Islam itu di penjara-penjara. Dakwah paling efektif di Amerika itu di penjara. Termasuk Mike Tyson. Tahu Mike Tyson? Itu dulu juara dunia tinju kelas berat ya. Itu masuk Islam setelah di penjara lama, kemudian masuk Islam. Jadi banyak mu'alaf Amerika itu tamatat pesantren penjara. Jadi karena dai-dainya itu banyak itu terjun ke penjara-penjara, banyak yang masuk Islam. Nah, ini Habib Rizik juga demikian. Ketika di penjara berubah seperti pesantren. Bahkan ketika beliau dikeluarkan dari penjara banyak yang menangis. Nah, ini diantara tandanya orang-orang yang memiliki apa? An-nafsu al-mutmain. Nah, jiwa yang tenang. Nah, mudah-mudahan bulan Ramadan ini kita mendapatkan keberkahan, bisa mendapatkan jiwa yang tenang, tidak mudah emosi, tidak mudah marah, enggak mudah putus asa. Jadi menjadi orang-orang yang optimis. Nah, ini kalau kelas 9 ini hari-hari ujian ya, kelas 12 juga ujian. Ini insya Allah pahalanya akan berlipat-lipat ya, berlipat-lipat. Kalian ketika belajar di bulan Ramadan, pahala belajarnya berlipat-lipat. Mudah-mudahan itu semuanya menjadi amal kebaikan yang menjadi simpanan kita semua di dunia dan di akhirat. Nah, demikian sekedar apa yang kultum yang bisa saya berikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah.